selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kabupaten 50 kota kembali dilanda banjir. Arus lalu lintas menuju Provinsi Riau putus total. 2 karyawan toko plastik di Padang mencuri di tempat kerja sendiri. Karena miskin, satu keluarga tinggal di pondok sederhana di tengah sawah. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat sejak Selasa dini hari mengakibatkan arus lalu lintas Sumber Riau putus total akibat longsor di beberapa titik. Dari bencana itu, seorang warga sekitar dilaporkan meninggal dunia terseret longsor saat membantu mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan. Kondisi terparah terjadi di Jorong Ulu Air Koto Marapa, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Akibat longsor, mobil dan sepeda motor tak bisa melewatinya karena material longsor menutup badan jalan setinggi hampir 50 cm dengan panjang 200 meter dan membuat jalur Sumber Riau putus total. Tidak hanya longsor, jalan provinsi ini juga rusak, mengalami retak dan ambrol lebih dari separuh badan jalan. Tim gabungan dari BPBD, Basarnas, polisi dan tentara, serta instansi terkait berupaya mengevakuasi material longsor untuk membuka akses jalan. Selain itu, daerah pangkalan yang berada sekitar 40 km dari lokasi longsor juga lumpuh total karena digenangi air setinggi 50 cm yang disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Mahat. Tim SAR yang akan mengevakuasi korban banjir di pangkalan tak bisa berbuat banyak karena mereka terjebak macet di daerah ini. Untuk membantu warganya, Bupati 50 Kota Syafarudin telah berkoordinasi dengan Bupati Kampar untuk menolong warganya itu. Bupati juga telah meminta PLTA Kota Panjang untuk membuka pintu airnya di bendungan agar banjir segera menyusut. Ada 30 titik longsor dan ada jalan yang terban. Ini kondisinya saat ini. Kita sudah hubungi Bupati Kampar, Basarnas Riau, dan begitu juga hubungan antara Pak Dandim sudah dihubungi Pak Dandim Kampar, sudah dihubungi Pak Dandim Nonglo Kota, Kapolres Kampar juga sudah dihubungi oleh Kapolres Nonglo Kota. Saya juga sudah menghubungi PLN untuk menurunkan atau membuka pintu airnya. Untuk mempercepat membuka jalan, dikerahkan sejumlah alat berat ke lokasi longsor. Korban yang meninggal dunia telah ditemukan tim SAR dan jasadnya telah diserahkan ke pihak keluarga. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Pak Janul, yang di bawah tuh. Kebakaran hebat terjadi di Padang pada Selasa dini hari. Sebuah rumah dan 3 toko di Jalan Sultan Syahrir, Selatan Kota Padang, ludes dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran yang mendapatkan laporan warga mengerahkan beberapa mobil pemadam kebakaran dan puluhan personilnya ke lokasi untuk memadamkan api. Di lokasi kebakaran, api sedang berkecamuk dengan hebat. Pasalnya, yang terbakar adalah rumah kayu dengan 3 toko yang menjual barang-barang yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku sekitar 30 menit. Hingga saat ini, petugas pemadam kebakaran belum mengetahui penyebab kebakaran itu. Informasi kita terima pukul 2 dini hari, bahwasanya ada kebakaran di daerah mata air atau di Jalan Sultan Syahrir. Kami langsung mengirimkan armada, ada 5 unit armada dengan lebih kurang personil 50 orang. Dan langsung melakukan pemadaman. Lama pemadaman ada 30 menit. Dan adapun objek yang terbakar adalah 1 buah rumah
1 petak rumah dan 3 toko. Akibat kebakaran, pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena tak satu pun perabotan dan barang berharga yang bisa diselamatkan. Polisi masih menyelidiki kebakaran ini untuk mengetahui penyebabnya. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang bernama Kopral II Hendrianto dan berasal dari Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Padang gugur saat bertugas di pos TNI di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya, akibat diserang kelompok kriminal bersenjata pada Senin. Sedangkan seorang prajurit lainnya atas nama prajurit 1 Franky Gulo yang berasal dari batalion yang sama mengalami luka di bagian perut dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kota Sorong. Keduanya sedang berdinas di pos Satgas usai pulang dari pengamanan misa Natal saat diserang kelompok kriminal bersenjata di pos Satgas Bausha di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Kopda Hendrianto meninggalkan seorang istri dengan 2 orang anak perempuan. Pihak TNI Angkatan Darat akan memberikan kenaikan pangkat 1 tingkat atas jasanya sebagai anggota TNI. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Darat. Jenazah akan disemayamkan di Korem 032 Wirabraja dengan pelepasan upacara militer sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya di Kerinci, Jambi. Kopda Herianto yang diakibatkan oleh serangan dari pihak OPM pada saat mereka selesai mengamankan ibadah Natal di distrik Aipat, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Beliau gugur kemarin dan hari ini sudah disemayamkan di Batalion 762 yang berada di Sorong. 2 orang prajurit TNI Angkatan Darat tersebut bertugas sejak tanggal 24 Maret 2023. Mereka bagian dari Satgas Pengamanan Pos Perbatasan di Papua Barat Daya. Alfi melaporkan dari Padang. Hari terakhir libur Natal, objek wisata ramai dikunjungi. Seperti terlihat di Pantai Padang dan kolam renang di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Kota Tangah, Selasa pagi. Pantauan di Pantai Padang, sebagian besar wisatawan yang datang berasal dari provinsi tetangga, seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Tidak hanya Pantai Padang, wisatawan juga ramai mengunjungi tempat pemandian di kawasan Lubuk Minturun Padang. Selain ramai dikunjungi oleh warga Padang, pengunjung juga berasal dari luar kota, seperti Pariaman, Bukit Tinggi, Solo, dan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Nurul, salah seorang pengunjung, mengatakan ia memilih wisata pemandian karena fasilitas bermainnya lengkap untuk anak-anak. Isi liburan, berenang, Terus? ya untuk berenang aja di sini. Di sini bersama siapa? Di sini Ayah, mama, kakak, adik, sama adik bungsu. seru permainan di sini. Seru banget malahan. Sementara itu, Hafizah, pengunjung lainnya berharap pengelola tempat wisata lebih siap lagi untuk menyambut pengunjung dan dilakukan pembenahan seperti menambah bak sampah. Namanya tuh kayak direnovasi lah, maksudnya bersihkan, bentuknya dibersihkan gitu, biar rame pada terus gitu. Gitu. Lebih berbenah gitu Iya, ya. lebih berbenah lah, sehingga orang juga kan nggak bosan ke sini gitu. Lebih nyaman gitu ya. Jadi nyaman lah. Pengelola tempat pemandian mengatakan, sejak tanggal 24 Desember lalu, ada peningkatan pengunjung yang cukup signifikan. Jika biasanya dalam sehari, rata-rata 200 pengunjung, namun saat libur Nataru, jumlahnya meningkat, mencapai 350 orang per harinya. Kemungkinan 80 lah.
80% Iya, ya Bu ya? tetap. Hari biasa tetap 15, di hari Sabtu Minggu dan hari libur tetap 20. Kalau buat minggu ini insya Allah lah buat hari biasa. Rame itu Bu ya, sampai Insya Allah. penghujung tahun ya Bu ya? Penghujung dari tahun. Ada dari luar, dari Pekanbaru, dari Bukit Tinggi, ada yang dari Pariaman. Pada libur tahun baru, 1 Januari mendatang, tempat ini akan dipadati pengunjung. Robiaham melaporkan dari Padang.